Terima kasih Pak De, karena udah mengizinkan saya juga tim hari ini mengikuti kegiatan dari teman-teman kelompok usaha bersama Masas Tunanetra Keliling Dharma Bakti. Iya, Betul ya Pak ya? Nah, mungkin kan banyak orang awam nih di luar sana mengenai kelompok usaha Niki. Boleh dong Bapak cerita sedikit sama kita dan our friend di luar, Bapak selaku pembina dari kelompok Niki nggih. Iya. Boleh cerita Pak, kenapa bisa atau terbentuknya ini Iya. kelompok ini? Terima kasih jadi pada tim untuk meliput kegiatan kami, tentunya untuk mengekspos kepada betul. teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak mengenal kita. Iya betul. Besar harapan kami juga bisa memperkenalkan para kelompok di sini ya Pak ya. Saya kebetulan juga pegawai di Panti Sosial Bina Netra, maafnya di Tabanan. Oh yang di Tabanan. Ya di Tabanan. Jadi semua teman-teman yang ada, yang saya bina dan untuk kita ajak berkelompok itu anak asuh kami. Lulusan dari sana gitu ya. Artinya juga ada di SLB, Sekolah Luar Biasa Negeri 1, ada SD, SMP, SMA. Nah, kebetulan juga mendapatkan keterampilan di Panti Sosial Bina Netra itu tadi. Jadi kami merasa prihatin yang sudah keluar dari panti. Mereka kan sudah tidak dapat jaminan apa-apa lagi, kecuali toolkit sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Nah itu latar belakang itu. Latar belakang terbentuknya ya, Pak ya. Kemudian saya merasa terketuk hati untuk menghimpun mereka. Nah terus saya dengan Pak Masir, ketua kita yang tunjuk itu, ayo kita gimana, mau ndak bentuk ini? Ayo Pak Man gitu. Ya sudah, kita Pak Masir tolong ketok tular teman-teman siapa yang mau. Ternyata beberapa yang mau, ya terhimpun lah waktu itu 12 orang. 12 orang pada awalnya nih Pada awalnya nih. Nah setelah rapat namanya itulah tadi. Iya, kelompok usaha bersama Masas Tunanetra Keliling Dharma Bakti. Saat itu setelah terbentuk 23 Juli 98, kita lapor kepada Kanwil. Iya, memang awalnya langsung di sini ya Pak? Berkantor di sini di Serma ya? Memang dulu tidak ada gedung ini. Ada gedung, betul. Ya, di MPR. MPR dulu yang sebelah situ, kita buatkan bedeng, karena ternyata banyak orang yang mau pijat. Ya. Jadi sampai saat ini memang miliknya pemerintah ya? Ya, pemerintah Dinas Sosial Provinsi Bali. Jadi Bapak yang mengkoordinir atau menjembatani ya Pak ya, mereka kira-kira masasnya di sini jam sekian, jadwalnya pun ada ya Pak sudah ya? Ada, mereka udah tahu. Dan saat ini kalau nggak salah udah berkembang ya, bukan cuma 12 orang ya Pak ya? Sekarang 26 orang. Ya itulah kita atur setiap harinya, termasuk di hotel-hotel juga. Tapi ada beberapa saja yang di hotel-hotel, kalau ibu-ibunya kan enggak. Berarti yang laki-laki aja ya Pak ya? Iya, yang laki-laki aja untuk cari nafkah. Nah Pak, sebelum lanjut, tadi kan Bapak cerita ke kita nih, bahwa memang tujuannya Bapak itu mengawali lah perintis untuk membuat kelompok ini adalah didasari dari empati Bapak. Ada kekhawatiran ketika mereka nantinya selesai nih, para pelaku terapis ini dia berhenti dari Tabanan itu, mereka ngambil apa sih kegiatannya, mencoba sendiri juga kan ada istilahnya ada waktu lah ya Pak, ya nggak bisa langsung hasilnya Bapak menjembatani. Nah selain itu mungkin ada tujuan lain Pak? Tujuan lain adalah satu, untuk mensejahterakan mereka. Betul. Mensejahterakan dalam arti kalau sudah ada sini hasil mereka, kita serahkan pada mereka. Sebenarnya kalau saya lihat kan, mohon maaf nih Pak, sebelumnya koreksi saya kalau salah ya Pak ya. Jadi kalau seandainya ini kan terus terang dari Bapak sendiri pun dapatnya kan sebenarnya nggak seberapa untuk membantu ini ya Pak ya. Tapi kenapa sih Bapak mau gitu loh Pak? Kita lihat, oke Bapak kemarin membantu di Tabanan itu kan digaji Bapak sebagai karyawan. Dan saya yakin hasilnya jauh lebih besar daripada Bapak di sini gitu loh ya Pak. Di sini Bapak udah ngorbanin penghasilan, ngorbanin waktu, tapi kenapa Bapak sampai mau gitu membantu teman-teman kita para tunanetra ini gitu Pak? Ya, sebetulnya
panggilan hati nurani sajalah. Iya. Saya juga menyandang cacat, betul, artinya Pak. kalau tidak kita yang mempraktikkan, siapa lagi? Tidak mungkin orang lain, pasti tidak ada, yakin saya. Nah, dengan pesan juga orang tua, talarkanlah apa yang kamu bisa, atau jangan menghitung apa yang hilang. Hitunglah apa yang masih tersisa. Dharma baktikanlah pada teman-teman yang mengalami ketunaan, tunanetra, cacat, semuanya saya layani di luar daripada kubo ini. Nah, itu arti semua keluarga saya, istri saya, kebetulan juga ya concern membantu mereka-mereka itu. Kita ikhlas kok. Ikhlas karena panggilan hati nurani aja. Betul. Jadi benar-benar yang diperhatikan kesehatan dan kesejahteraan para kelompok ini ya Pak, kelompok dan anggota lah, pengurus dan anggota. Semuanya. Boleh nggak Bapak cerita mungkin perjalanan hidup Bapak sendiri ke kita? Boleh nggak Pak? Boleh. Siapa tahu ini bisa memberikan manfaat positif buat kita juga, agar kita lebih, ibarat kata, kita lebih bersyukur dengan apa sih yang sudah kita miliki saat ini. Boleh ya Pak ya? Boleh. Iya, awalnya ya katakanlah saya mengalami ketunaan, cacat tubuh ini. Yang penting saya pokoknya percaya diri, karena waktu kecil saya adalah sudah bisa cari uang lah, melihara ayam. Galung itu kan jual. Ya, saya dari kecil diasuh oleh nenek. Kan sebelah rumahnya. Bapak saya pokoknya titip sini, berapa menghabiskan sebulan atau selama 6 bulan kan musim panen, diserahkan. Gitu. Cerita singkat, saya tamat SD. Bapak saya menyuruh harus kamu dikirim ke RC Solo, RC Profesor Dr. Suharto. Karena bapak saya zaman dulu kan tamat SMA, kan pengalaman luas, dia metajan ke Pemetilan, ke lagi di Taman Ayu, lagi ke Bajro, ya keliling deh mereka. Pesan orang tua bapak saya almarhum, kamu mencari keterampilan tukang jam. Kan kerja duduk mungkin di sana. Saya berangkat tanggal 4 Desember tahun 69 setelah tamat SD. Iya. Nah, sudah itu di asrama itu saya menjadi ketua asrama 35 memimpin itu. Berarti leadership-nya emang udah ada dari dulu Pak. Iya, dari dulu lah katakanlah itu. Nah, cerita asesmen, penelusuran bakat-bakat daripada apa yang Bapak cocok gitu ya? Cocok di dalam hati untuk mengambil kesalahan. Ternyata di tukang jahit. Aduh, jauh banget ya Pak. Kirim surat pada orang tua, oh ya ada apa? Saya nggak bisa jadi tukang jam, jadi tukang jahit gitu. Tukang jahit. Nah, cerita singkat, tamat lah akhir tahun 71. Kurang lebih 2 tahun berarti ya Pak? Iya, kurang lebih lah sekian. Melapor lagi ke Jabatan Sosial Tabanan. Lapor bahwa saya sudah tamat. Dicarikanlah saya pekerjaan di Rindam, Kediri, Tabanan. Sebagai tukang jahit pakaian tentara, apalah di situ. Karena udah anggap saya ahli waktu itu. Iya, waktu itu. Pakarnya lah bikin baju ya Pak? Iya. Lama-lama berapa bulan tuh orang tua berpikir lagi. Berpikirnya apa? Passion kuat, banyak berhenti aja, mohon mengundurkan diri. Akhir saya mundur, menghadap lagi kepada Bapak Kepala Jabatan Sosialnya. Oh ya, ketemulah orang yang mempraktikkan saya, orang peduli. Namanya almarhum Bapak Imade Mager. Pendiri daripada sekolah luar biasa tuli bisu di Persiapan Kediri itu, sebelah terminal itu. Sini aja man, sah kerja, maunya saya mengabdi di dinas di Jabatan Sosial, tidak dikasih. Ngapa itu kan jahit mengabdi? Hatinya tidak mau menolong. Kalau saja saat itu dibantu mungkin sudah bisa diangkat kan. Akhir saya, Pak Mager ini, sini aja. Ini bantu ngawasi anak-anak,
bikinkan pakaian, bikin korden, kasur itu. Nah, begitu pendidikan beliau disiplin. Saya terus, Man, punya ijazah SMP ya? Enggak punya memang. Disuruh saya masuk karena beliau mendirikan sekolah pekerjaan sosial atas 4 tahun pendidikan dari SMP. Nah kemudian saya masuk, dipanggillah saya sama almarhum Pak Made Mager, Man, bisa sih nganu pertama karena dia spesa, Kang Wang untuk kan gitu bahasa Bali, oke Pak, mau perasaan, gimana gitu. Akhirnya beliau entah gimana bikin surat pada temannya bahwa surat itu intinya gimana caranya supaya yang bawa surat ini bisa memenuhi syarat untuk ujian di SPSA Tabanan. Akhirnya lolos langsung Pak. Nggak usah dah, ujian aja sini gitu. Makanya ujian aja nilainya ya sudah yang memenuhi syarat lah. Ada ya juga 8 dikasih. Makanya tamat SMP-nya tahun 74, SPSA-nya tahun 75. Setahun selesai. Setahun jadi. Itu setara dengan SMA maksudnya ya Pak? Iya. Setara SMA pada saat itu ya. Dan akhirnya setelah tamat SMA Bapak bergabung ke ini ya, panti sosial ini bukan Pak? Iya. Ceritanya begini. Sebelum bergabung ke sana, saya diajak di sini. Memang di sini diajak? Ya, di SD Yayasan Pendidikan di Arafah. Oke. Akhirnya lama mengabdi sampai 82 SK datang. Pengabdiannya itu datang, tapi terhitung 1 Januari tahun 76. Ya, ditempatkanlah di SRPCN Mahatmya dulu namanya, sekarang namanya Panti Sosial Bina Netra. Ya, karena perluasan asrama di Kediri Tabanan, 15 April tahun 85 pindahlah asrama sini. Dan saya di sini masih mengawasi anak-anak yang sekolah di SLB. Ya, seperti Minai. Sampai saat ini Pak? Iya, sampai saat ini. Iya. Bersyukurlah Pak, para ibarat kata para teman-teman yang berkebutuhan khusus, dengan adanya Bapak bisa membantu mereka. Jadi minimal mereka ada yang memfasilitasi lah Pak, berkaitan kebutuhan mereka nanti. Mungkin nantinya mereka akan bergabung ke kelompok ini, mungkin kan tidak menutup kemungkinan ya Pak ya. Akhirnya lapangan pekerjaan mereka akan terbuka lagi berkat Bapak. Mudah-mudahan sih saya berharap sekali kita bisa membantu juga di sini. Even kita sendiri tidak bisa membantu mungkin secara materi Pak, tapi kita akan berusaha membantu mengedukasi orang-orang di luar bahwa ternyata para tunanetra di sini mereka memiliki skill juga loh yang bisa teman-teman di luar itu gunakan. Gitu. Nah, Bapak boleh nggak kasih kita beberapa tips atau motivasi buat saya, buat tim saya di sini, buat our friend di luar, buat teman-teman atau semua orang di luar nih Pak, kasih pandangan agar kita bisa lebih kuat menjalani hidup seperti Bapak. Boleh ya Pak ya? Boleh dilihat sebelah sana Pak, kasih tipsnya. Terima kasih, jadi inspirasi bagi kami, dan kami harapkan para tim ini bisa menirulah dan meneruskan pada anak-anak. Inilah kemampuan teman tunanetra, jangan sampai tidak ya sekarang kan banyak yang bengkung-bengkung anak-anak. Betul. Kalau sudah ajak bergaul, kehidupan teman-teman tunanetra bisa. Kenapa kita tidak bisa? Betul. Jadi friends, Bapak sendiri menyarankan buat kita untuk selalu bersyukur ya Pak atas apa yang sudah kita miliki saat ini. Dan juga Bapak menyarankan untuk kita untuk selalu mencontoh para teman-teman di tunanetra ini. Walaupun dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka bisa survive, bertahan, dan bahkan melanjutkan hidup yang jauh lebih baik dibandingkan mungkin orang-orang yang normal di luar sana. So, benar-benar gunakan dan manfaatkan apa hidup yang kalian sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa dengan sebaik-baiknya.